Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Kevin. Saya dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang bertugas di Jakarta. Nah, kalau kita bicara tentang ibu hamil, itu keluhannya tuh lumayan banyak, beragam. Jadi mulai dari fisiknya, dari psikisnya juga. Jadi yang ibu hamil itu pasti akan mengalami banyak banget perubahan. Jadi perubahan itu tuh mulai dari trimester 1 sampai di trimester ketiga, sampai menjelang melahirkan tuh. Jadi pada saat udah melahirkan pun itu juga akan ada perubahan-perubahan lagi. Itu yang namanya masa nifas. Nah, jadi pada saat seseorang mengetahui pada saat dia hamil, nah itu tuh udah mulai perubahan tuh. Nah, perubahannya itu bisa dari, bingung nih, apa yang harus dilakukan. Psikisnya juga mulai agak mual, terus kok mencium bau-bau ini kok jadi lebih sensitif ya. Nah, itu perubahan-perubahan seperti itu yang biasanya dirasakan oleh ibu hamil, khususnya di trimester 1. Nah, kalau misalnya kita ngomong perubahan, itu perubahan tuh mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang contohnya misalnya di trimester ketiga, itu tuh biasa kakinya udah mulai bengkak-bengkak. Pasti banyak banget ibu-ibu hamil yang merasakan kakinya bengkak, terus tangannya kebas-kebas. Tuh banyak banget yang nanya, "Dok, itu normal nggak ya?" Dan nggak jarang juga yang pada nanya, "Dok, kalau misalnya saya hamil kok keputihannya jadi makin banyak ya? Jadi lendir di vagina tuh kok jadi makin banyak, jadi makin lembab." Nah, itu normal atau enggak? Nah, itu mengenai keputihan nanti akan kita bahas ya. Nah, kita masuk ke dalam keputihan ya. Jadi kalau ibu hamil, tadi kan udah di-mention nih di awal. Jadi kalau ibu hamil itu memang keputihan atau lendir di vaginanya mulai bertambah banyak. Jadi dimulai dari trimester 1 nanti sampai trimester ketiga. Bahkan yang udah mau menjelang melahirkan, itu tuh keputihannya makin banyak. Nah, sebetulnya kita harus tahu dulu nih, kenapa tiba-tiba kok keputihannya bisa tambah banyak pada saat hamil. Jadi pada saat hamil itu terjadi perubahan hormon. Karena peningkatan hormon itu yang menyebabkan aliran darah ke arah vagina atau misfi itu bertambah banyak. Jadi itu suplai darah jadi tambah banyak. Jadi intinya adalah si misfinya itu menjadi tambah subur dalam tanda kutip. Nah, pada saat si misfi menjadi lebih subur, nah itu terjadi produksi lendir atau yang kita sebut dengan keputihan. Sebetulnya keputihan itu pada saat wanita maupun yang lagi hamil atau tidak hamil itu mempunyai fungsi. Jadi keputihan itu tuh nggak selalu yang dianggap, oh ini nih keputihan berarti tanda-tanda bahaya nih. Itu enggak ya. Jadi keputihan itu bisa dikategorikan normal dan yang tidak normal. Jadi kita harus tahu dulu keputihan yang normal itu seperti apa dan yang tidak normal seperti apa. Nah, jadi kita masuk dulu yang keputihan yang normal dan tidak normal ya. Karena kalau keputihan yang normal itu dia tidak mengganggu kehamilan. Yang akan membahayakan kehamilan adalah keputihan yang tidak normal. Jadi kalau keputihan yang normal, misalnya pada saat seseorang wanita ini tidak sedang hamil lah, itu mereka akan mengalami yang namanya adanya keputihan di setiap siklus menstruasinya atau siklus haidnya. Misalnya setelah mens itu ada lendir sedikit. Atau pada saat masa subur itu nanti akan ada lendir tuh yang berwarna lebih transparan dan lebih lengket. Atau pada saat mau menjelang menstruasi itu akan ada keputihan lagi. Nah, itu keputihan yang berwarna transparan atau yang putih dan tidak menggumpal dan tidak berbau dan tidak gatal. Nah, itu adalah keputihan yang normal. Nah, pada saat ibu hamil itu bisa saja mengalami keputihan seperti itu. Tetapi pada saat keputihannya itu sudah menggumpal, misalnya warnanya putih nih, terus menggumpal kayak tahu atau misalnya susu yang udah ada airnya gitu. Nah, itu tuh jadi yang keputihan yang tidak normal. Apalagi disertai dengan gatal ataupun bau yang tidak sedap. Kita juga harus melihat nih, warnanya apa? Apakah masih warnanya putih atau warnanya udah kekuningan ataupun nanti berubah misalnya jadi warna kehijauan ataupun nanti disertai dengan busa-busa. Nah, itu ya adalah tanda-tanda keputihan yang tidak normal. Nah, bakteri baik itu ibaratnya dia tentara atau superhero-nya lah. Jadi, kalau bakteri baik itu tadi untuk menjaga supaya tingkat keasaman atau pH balance-nya itu tercapai. Jadi, tingkat keasaman itu tercapai di area yang memang khusus untuk misfi, sekitar 4,5 pH-nya. Jadi, kalau misalnya pH-nya turun atau pH-nya naik, nah itu yang akan menyebabkan si misfi itu tidak ada pertahanannya, jadi bakterinya itu gampang masuk. Jadi kalau misalnya tadi tentara atau bakteri baiknya itu bertambah banyak, nah itu juga kurang bagus tuh untuk si misfi. Atau misalnya si bakteri baiknya itu jadi berkurang, nah itu juga kurang bagus untuk si misfinya. Jadi kalau misalnya keadaan misfi kurang bagus, nah tentunya itu yang dapat menyebabkan gejala utama adalah keputihan. Jadi kalau keputihan misalnya ibu hamil nih, dia lagi hamil, terus udah trimester ketiga, udah mau menjelang HPL atau udah mau launching nih babynya.
Nah, itu keputihan akan bertambah lebih banyak. Nah, yang harus ibu-ibu perhatikan itu keputihannya tadi tuh. Apakah ada bau atau ada gatel atau dia menggumpal banyak banget. Jadi misalnya udah ganti pakaian dalam, terus masih aja sejam kemudian atau 2 jam kemudian ada lagi. Padahal dia lagi nggak beraktivitas yang tinggi. Misalnya lagi tidur-tiduran aja atau rebahan. Totonya penuh lagi nih pakaian dalamnya dengan keputihan. Nah, itu yang menjadi yang keputihan tidak normal. Sebetulnya tanda-tanda keputihan tidak normal pada saat lagi hamil itu dapat menyebabkan yang satu adalah adanya kontraksi. Kontraksi itu biasanya kontraksi yang prematur ya. Jadi sebelum cukup bulan tiba-tiba udah kenceng-kenceng nih perutnya. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, itu ibu-ibu yang hamil ini juga harus bisa nih membedakan. Kontraksinya itu tuh yang normal atau malah kontraksi yang nggak baik nih. Bisa melahirkan yang kurang bulan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kalau misalnya kontraksinya terjadi terus-menerus, dalam 10 menit ada 2 kali atau 3 kali kontraksi, terus makin lama makin sering nih perutnya kenceng-kenceng. Nah, itu bisa saja kontraksi yang prematur yang tidak boleh terjadi. Kalau seperti itu, harus segera diperiksakan ke dokter. Intinya, kalau misalnya keputihan itu sudah menjadi infeksi, sudah ada misalnya ada jamur atau ada bakteri, nah itu yang menyebabkan komplikasi pada kehamilan tersebut. Sebelum kita ke perawatan, kita harus mengetahui dulu nih, penyebabnya apa keputihannya. Tadi keputihan itu bisa paling sering tuh jamur. Terus bisa juga bakteri, atau yang bahasa awamnya kita bilang kuman lah. Nah, itu sebetulnya penyebabnya beda, penanganannya pun juga berbeda. Ya, kalau misalnya memang sudah banyak banget keputihannya, itu boleh diperiksakan dulu nih ke dokter. Jadi kalau misalnya udah ada gangguan ya, misalnya udah ada infeksi, misalnya udah ada bau, terus ada gatel, terus selangkangannya itu udah merah-merah, udah berwarna kehijauan, itu harus segera diperiksakan. Tetapi sebelum sampai ke sana, sebaiknya ibu-ibu yang lagi hamil atau para wanita itu menjaga daerah kewanitaannya. Jadi yang khususnya untuk yang wanita yang beraktivitas tinggi atau ibu yang sedang hamil kan metabolisme itu tinggi tuh, gampang keringetan. Nah, itu sebaiknya perhatikan nih bagaimana cara merawat daerah kewanitaan dengan baik. Cara merawat daerah kewanitaan nomor 1 adalah perlu perhatikan kebersihan. Jadi yang namanya area kewanitaan itu kan banyak lipatannya ya. Jadi kalau misalnya lipatannya itu terus misalnya si wanita ini beraktivitas nih, tentu ada keringetan. Terus apalagi ada penambahan berat badan khususnya buat yang lagi hamil. Nah, itu tuh makin bisa lembab daerah itu. Jadi kalau sudah lembab daerah itu tuh itu jadi lebih rawan untuk terjadinya infeksi oleh bakteri ataupun jamur. Cara membersihkan nomor 1 adalah sering ganti pakaian dalam, khususnya untuk orang-orang yang aktivitasnya tinggi atau gampang keringetan. Jadi kalau udah keringetan, langsung ganti pakaian dalam. Jadi intinya jaga supaya tetap kering tuh daerah kewanitaannya. Lalu yang kedua, kalau misalnya ada keputihan, boleh misalnya pakai panty liner atau pembalut. Itu boleh aja. Tapi ingat ya, pembalutnya itu juga bahannya yang harus halus. Dan hindari pembalut yang ada aroma-aromanya. Jadi kalau misalnya pembalutnya udah lembab, juga diganti. Ketiga, moms juga harus memperhatikan gimana cara membersihkannya. Jadi membersihkannya itu boleh pakai air ataupun juga boleh pakai pembersih kewanitaan. Jadi caranya adalah dibasuh dari depan ke belakang. Setelah itu jangan lupa untuk dikeringkan. Jadi dikeringkan boleh pakai tisu ya. Tisunya itu tisu yang halus permukaannya. Jadi jangan yang kasar. Karena kalau yang kasar itu malah bisa membuat luka atau lecet di area yang lain. Misalnya di area untuk buang air kecilnya. Sebetulnya kalau obat-obatan atau produk-produk untuk menghindari keputihan, itu pada ibu hamil itu banyak banget ya. Tapi kita harus tahu dulu nih, tadi penyebabnya apa. Kalau misalnya penyebabnya jamur atau bakteri atau kuman, itu bisa kita pakai antibiotik atau misalnya anti jamur. Tapi tadi ya, kalau misalnya keputihan yang lebih banyak, yang kita sebut dalam bahasa medisnya lekore. Lekore itu biasa keputihan lebih banyak. Nah, kita harus tahu nih penyebabnya apa. Kalau misalnya memang penyebabnya normal, hal-hal yang normal yang fisiologis seperti pada saat kehamilan dan tidak ada tanda-tanda infeksi, kita bisa sebetulnya merawatnya pakai pembersih kewanitaan. Itu boleh. Jadi untuk para ibu hamil yang ingin memakai produk pembersih kewanitaan itu boleh-boleh aja dan aman ya. Tetapi harus diperhatikan nih, produknya itu tuh pH-nya balance atau enggak, pH-nya yang mendukung atau enggak, dan bahan-bahannya itu seperti apa. Ya, kalau misalnya bahan-bahannya itu secara umum adalah herbal
dan tidak ada alerginya yang hipoalergenik, dan pH-nya juga sesuai dengan pH kewanitaan, itu boleh-boleh saja. Jadi, untuk para ibu hamil yang ingin memakai pembersih kewanitaan harus memperhatikan ya, ingredients-nya apa. Jadi, apakah ingredients-nya itu yang mempunyai bahan-bahan yang bisa menyebabkan alergi atau enggak. Kalau kandungannya itu mengandung bahan-bahan yang herbal atau alami, itu masih diperbolehkan untuk digunakan oleh ibu hamil. Dan juga harus memperhatikan ya, pH-nya. Karena di MISFI atau di daerah kewanitaan itu ada pH. Buat para ibu hamil, mulai dari trimester 1, kedua, dan ketiga, itu tuh harus dijaga ya. Karena tadi, banyak banget perubahan. Perubahan itu mulai dari perubahan pikiran, perubahan psikis, perubahan mental, dan juga perubahan dari fisiknya. Nah, fisiknya itu berubah, berat badannya juga bisa berubah, bertambah. Nah, itulah yang bisa menyebabkan faktor resiko menjadi keputihannya itu jadi bisa gampang infeksi. Berat badan yang obesitas itu berarti lebih gampang lembab juga tuh di daerah kewanitaannya. Jadi tetap harus dijaga. Salah satunya itu bisa memakai produk kewanitaan ini agar keputihannya itu tidak bertambah banyak. Jadi kalau misalnya keputihannya bertambah banyak, terus suasana kewanitaannya menjadi lebih lembab, nah itulah yang menjadi faktor resiko sebetulnya untuk terjadi infeksi oleh bakteri atau virus. Untuk para ibu hamil, sebaiknya dijaga kesehatan. Kesehatan itu mulai dari kesehatan fisik dan psikis ya. Jadi nggak sedikit orang-orang yang hamil itu ada juga nih yang setelah melahirkan adanya baby blues gitu ya, adanya depresi, itu juga tetap harus dijaga. Intinya adalah dengan kita menjaga tubuh kita yang sehat, nah itu kita bisa tuh menjaga supaya keputihannya itu juga tidak bertambah banyak. Karena salah satu faktor keputihan bisa bertambah banyak itu juga dari faktor psikis. Jadi kalau semakin kita stres, itu bisa tuh membantu supaya keputihan itu bertambah banyak. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Dan juga usahakan untuk selalu berolahraga. Jadi untuk ibu hamil bukan berarti nggak boleh berolahraga ya, tetap harus berolahraga supaya badannya tetap sehat. Nah, setelah berolahraga atau beraktivitas tinggi, ingat untuk selalu mengganti pakaian dalam atau panty linernya, sehingga suasana di area kewanitaannya itu tetap kering dan tidak lembab. Dan juga apabila mengalami keputihan, itu boleh memakai produk pembersih kewanitaan supaya untuk menjaga area kewanitaannya itu dengan pH yang stable atau balance. Dan apabila ibu-ibu merasakan adanya keputihan yang adanya infeksi atau ada gatal atau berubah warnanya atau ada bau yang tidak sedap, itu sebaiknya langsung diperiksakan ya. Jadi intinya adalah MISFI itu dia pinter ya. Jadi dia bisa menjaga dirinya sendiri, dia bisa membersihkan juga dirinya sendiri. Keputihan itu adalah cara si MISFI itu untuk menjaga supaya bakteri jahat itu nggak masuk ke dalam MISFI-nya. Jadi kalau MISFI itu adalah pintu utama nih, pintu pertama untuk mencapai ke rahim. Nah, apabila infeksi atau si kuman-kuman ini menerobos masuk sampai ke rahim, nah itu yang akan menjadi penyakit-penyakit lain ya, misalnya radang panggul atau radang di rahim. Nah, itu yang akan menyebabkan sulitnya mempunyai keturunan nantinya apabila sudah terjadi penyakit di dalam rahim atau sekitarnya. Jadi kalau misalnya selama sumber airnya baik dan dibersihkannya memang di luar aja dan tidak ada keluhan keputihan sebelumnya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya memang udah ada keputihan nih sebelumnya, terus aktivitasnya tinggi, terus lembab, keringetan, nah itu nggak cukup cuman air aja, bisa aja dibantu dengan produk pembersih kewanitaan. Nah, untuk ibu-ibu yang ingin membersihkan area kewanitaan dengan sabun, itu harus sangat hati-hati ya. Karena pH di MISFI itu berbeda dengan pH di badan ataupun di muka. Jadi contohnya kalau misalnya pembersih muka, itu kan sabun khusus untuk muka, jadi beda dengan yang badan. Nah, ini untuk pembersih kewanitaan itu juga mempunyai pH tersendiri. Jadi tidak disarankan, apalagi untuk ibu-ibu yang gampang alergi atau mempunyai riwayat alergi. Jadi jangan sampai membersihkan kewanitaannya memakai sabun nanti malah timbul alergi atau malah keputihannya bertambah banyak. Lalu hal berikutnya, apabila ingin membersihkan memakai pembersih kewanitaan atau feminine wash, itu boleh-boleh saja. Tetapi memang sebaiknya jangan digunakan untuk jangka panjang. Misalnya, penggunaan feminine wash itu hanya digunakan pada saat mau menstruasi, atau pada saat menstruasi, atau pada saat beraktivitas tinggi. Nah, pada saat zaman-zaman sekarang kan juga banyak tuh wanita yang punya aktivitas tinggi, itu boleh banget dipakai. Nah, untuk produk Mayum sendiri, ini kandungan itu ada Piper Beetle, Quercus infectoria, dan Parameria. Nah, ini semua dari ekstrak dan herbal. Ini ada daun sirinya, itu
aman ya untuk digunakan. Jadi pilihlah juga untuk produk-produk yang hipoalergenik, yang tidak dapat menyebabkan alergi pada saat penggunaannya. Jadi sebetulnya daun sirih ini dia menjaga pH-nya kalau digunakan dengan formula yang tepat. Nggak ada tuh istilahnya misalnya pembersih kewanitaan yang memang sudah dikemas khusus, itu terus nanti jadi bertambah keputihan. Mungkin saja penggunaannya kurang tepat. Kalau misalnya terjadi seperti itu, misalnya udah memakai pembersih kewanitaan, terus totonya muncul nih misalnya merah-merah, gatal-gatal. Mungkin aja ada infeksi yang lainnya, atau misalnya ada alergi, atau dari penyebab lainnya. Jadi itu harus dicari tahu. Intinya adalah penggunaan misalnya daun sirih itu tidak dapat menyebabkan ya si misfinya itu menjadi merah-merah kalau penggunaannya tepat. Nah, ini sekedar tips ya untuk para wanita yang ingin memilih produk kewanitaan atau pembersih kewanitaan. Pilihlah intinya yang bahan alami atau herbal yang memang sudah dikemas khusus untuk menjaga pH balance. Itu nomor satu. Lalu kedua, hindari bahan-bahan zat kimia lainnya, misalnya paraben atau deterjen SLS. Nah, itu yang dapat menyebabkan vaginanya itu menjadi iritasi atau misalnya tadi merah-merah atau gatal-gatal. Nah, itu yang zat-zat kimia yang terlalu keras dan berbahaya itu yang harus dihindari. Yang pertama dilakukan adalah jangan khawatir dulu ya. Jadi pada saat pemakaian nih, terus totonya kok besokannya atau beberapa jam kemudian malah tambah gatel ya. Kok merah-merah, terus nyeri. Nah itu jangan langsung panik, jangan langsung khawatir ya. Aduh gimana nih, nanti nggak bisa balik lagi ke bentuk semula. Nggak gitu ya. Jadi sebaiknya tenang dulu, terus langsung berobat aja dulu ya. Jadi langsung berobat supaya kita harus cari tahu nih penyebabnya apa. Apakah gara-gara si produk kewanitaan, pembersih kewanitaannya, atau misalnya hal yang lain. Misalnya hal yang lain. Sehari sebelumnya ada kontak seksual berhubungan dengan yang lain gitu ya. Nah itu bisa aja terjadi infeksi menular seksual. Jadi penggunaan feminine wash atau pembersih kewanitaan itu gunanya adalah untuk menjaga area kewanitaannya supaya tidak gampang terinfeksi. Nah, mengenai kerapatan itu tidak ada hubungannya ya. Jadi kerapatan itu berhubungan dengan otot di misfinya. Jadi penggunaan pembersih kewanitaan itu tidak berpengaruh terhadap otot di misfi. Jadi khususnya untuk para ibu hamil dan wanita pada umumnya, boleh banget ya untuk memakai produk kewanitaan ini untuk menjaga si keadaan misfi ini tetap di pH yang stabil. Khususnya untuk yang mempunyai aktivitas tinggi ataupun yang sedang hamil. Karena yang sedang hamil ini pertama, tadi ada perubahan-perubahan yang terjadi. Salah satunya adalah bertambahnya lendir di vagina yang kita sebut dengan keputihan. Nah, keputihannya itu jumlahnya bisa terus bertambah seiring bertambahnya usia kehamilan. Jadi pada saat di trimester ketiga, banyak banget tuh yang bingung membedakan ini keputihan atau ketubannya yang merembes ya. Nah, kalau seperti itu boleh aja dibantu dengan memakai produk kewanitaan supaya keputihannya itu bisa terjaga tidak terlalu banyak. Hal selanjutnya yang paling penting adalah menjaga kehidupan supaya tetap sehat dan juga jangan lupa berolahraga. Dan untuk membersihkan daerah kewanitaan itu juga perlu cara yang tepat ya. Jadi caranya dari depan ke belakang dan jaga supaya area kewanitaannya tetap dalam keadaan yang kering dan tidak lembab. Mayum Feminine Wash, solusi masalah kewanitaanmu.